Mulia kali ya hatinya si Suratmi nih ya. Perempuan diletak di tengah, laki-laki di depan. Jadi kalau ada apa-apa, laki-laki duluan yang tewas gitu. Nyai Dasima, ya denger. Aku juga punya ide. Cemana kalau gerbong yang paling depan itu diisi sama para pejabat, ya. Laki-laki di tengah dan perempuan paling belakang. Jadi kalau ada apa-apa, kalian dulu yang modar, ya. Ini terkadang pejabat kita kalau ngomong congornya itu asal jeplak, nggak dijaga gitu. Ini pernyataanmu bukan solusi. Seharusnya kau itu mencari solusi bagaimana agar tidak terjadi kecelakaan lagi. Dikasih kayak pengamanan yang lebih canggih gitu atau apa gitu ya. Jangan asal jeplak congormu kalau ngomong, seperti anak SD yang baru tamat kalau ngomong ya. Aneh memang pejabat kita ini, ya kan? Dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut. Tidak ada maksud dari saya untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya. Saya memahami bahwa dalam situasi duka seperti ini, yang menjadi fokus utama adalah keselamatan, penanganan korban, serta empati kepada seluruh keluarga yang terdampak. Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor 1, baik perempuan maupun laki-laki. Kami sangat berduka atas jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa ini. Kementerian PPPA berkomitmen memberikan pendampingan psikologis, perlindungan, serta dukungan yang diperlukan, khususnya bagi anak-anak dan keluarga korban yang mengalami trauma akibat peristiwa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pemberdayaan Wanita usul agar gerbong KRL wanita segera dipindah ke tengah. Menteri kebanyakan makan tai. Saking kebanyakan makan tai, jadi nggak bisa mikir. Saking kebanyakan makan tai, jadi asal bacot. Semua jenis kelamin itu ada nyawanya. Yang harus lu benerin itu ketegasannya sama sistemnya, bukan pemindahan gerbongnya. Semua penumpang itu berhak mendapatkan keamanan dan keselamatan. Makanya lu jadi menteri jangan kebanyakan makan tai. Kalau lu cuma mengusulkan pemindahan gerbong, terus jaminan keamanannya mana? Yang harusnya lu benerin itu, kalian benerin, pemerintah benerin itu sistem keamanan. Ketegasan di palang kereta dan sistem sinyal yang dibenahi, itu baru solusi. Ini Prabowo gimana sih? Masih aja menterinya kayak gini. Enak bener lu bacot. Cabok aing sia. Sangat-sangat solutif sekali ibu ini. Goblok. Solusi yang sangat-sangat goblok. Menteri PA, concernnya itu bukan masalah gerbong laki-laki atau gerbong perempuan. Menteri PA, saya akan lawan. Tapi bagaimana infrastrukturnya yang dibenahi? Gimana caranya meminimalisir kecelakaan? Gimana caranya nggak ada lagi pintu kereta yang manual atau yang kagak ada palang? Security-nya diperkuat. Nah itu PR kalian sebagai pemerintah, goblok. Bukan lu pindahin gerbong laki ke belakang. Lo kata laki ditabrak kagak mati gitu, geli-geli doang gitu. Lo kata laki Iron Man, bego lu ya. Kalau yang ditabrak tengah gimana? Kan sama aja jadinya. Ntar lo pindahin lagi gerbongnya ke atas. Gak kelar-kelar jadinya. Menteri Dongo. Halo Bapak Zulkifli Hasan ya. Dengerin kata Bapak Zulkifli Hasan. Soal menu MBG boleh protes tapi jangan konten gitu. Tapi sayang Bapak Zulkifli Hasan juga tukang konten. Ini Bapak kan? Nah ini juga Bapak kan? Nah begitu Bapak suka konten sama kayak saya, sama kayak warga Konoha yang lainnya Bapak suka konten. Nah ini Bapak nih kalau di belakang kamera
Gitu kan Pak ya? Jadi Bapak nggak usah Bapak melarang warga untuk konten soal MBG yang jelek. Kalau MBG-nya bagus, warga juga dengan legowo, dengan senang hati bikin kontennya yang bagus. Kalau MBG-nya jelek, ya jelek Bapak. Begitu, jadi nggak usah Bapak melarang sama warga untuk membuat konten MBG. Apapun MBG itu kalau hasilnya bagus ya bagus. Kalau kurang bagus, supaya diperbaiki MBG-nya. Begitu Bapak Zulkifli Hasan. Ya. Gara-gara usulan dari Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak-anak ini, jadi makin banyak yang cowok-cowok nih pada komen-komen, itu lucu-lucu mereka denger sendiri nih. Bu, dikira laki-laki kalau ketabrak kereta cuma gatal-gatal doang. Enggak, meninggal Bu, tetep. Ini nih Ibu Arifah ini gue yakin pasti sering dengar statement kalau laki-laki nggak akan tumbang kecuali demam. Benar, itu benar Bu statementnya, saya setuju. Tapi ini kereta Bu, baja. Lah laki-laki kalau keseruduk kereta juga meninggoy. Sama, meninggal sama Bu. Nggak bentol-bentol, meninggal. Jadi banyak banget nih yang kaum pria mulai komentar ya, mereka membela diri karena kesian, merasa dijadiin tumbal. Di rumah udah dijadiin tumbal, sekarang di gerbong kereta juga dijadiin tumbal. Iya tapi bener sih, yang nggak bijak lah ya untuk ide-idenya tuh kayak kok gampang banget gitu ngerocosnya, gampang banget ngomongnya. Gimana sih, itu kan nyawa, pengen cewek, cowok, pengen aki-aki, nenek-nenek, anak-anak, ya sama aja, itu sebuah tuh jiwa loh. Ya mungkin kalau kita kaum cewek jadi ketawa ya, karena dibela ya, tapi buat yang cowok-cowok ya nggak tahu. Coba aja lihat, nanti akan makin banyak nggak yang komentar nih, pasti bapak-bapaknya nih. Kalau menurut kalian gimana usulan dari Ibu Menteri ini? Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifatul Khairi Fauzi mengusulkan evaluasi penempatan gerbong khusus perempuan di rangkaian KRL setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Menurut dia, operator perlu meninjau ulang posisi gerbong perempuan yang saat terus kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap. Matanya burem, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur. Kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Mau kabur kemana? Hei orang-orang pinter, bukalah berita, lihatlah. Kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Kabur aja deh. Iya kabur aja biar kita nggak gaduh.